Kalimat Tuhan ajarlah kami berdoa ini merupakan judul dari buku karya Eka Dharma Putra yang menelaah doa Bapa kami untuk warga gereja. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Gloria Grapha tahun 2004. Kalimat Tuhan ajarlah kami berdoa ini didasarkan dari sepenggal permohonan murid-murid Tuhan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1. Bagi seorang Eka Dharma Putra, kalimat tersebut setidaknya mengingatkan tentang dua hal. Pertama, tentang betapa seringnya kita mengabaikan kuasa doa yang begitu potensial tersimpan di dalam diri kita dan membuatnya mubazir. Sedangkan yang kedua, kalimat tersebut hendak mengingatkan betapa kita, siapapun dia, masih harus terus-menerus belajar tentang berdoa yang benar. Marilah kita ikhtiarkan selama 9 hari penantian kita akan penggenapan janji Tuhan pada hari Pentakosta melalui pendalaman doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan menyempurnakan kerinduan kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Umat yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam seri Sabda dan Doa yang diadakan GKI Paskaliki pada seri Pembinaan Paskah tahun 2021 ini. Pada kesempatan ini, dalam seri pertama, kita akan membahas kalimat pertama dalam doa Bapa kami, yaitu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pada Desember 2011, kami sekeluarga diberikan kesempatan mengunjungi Israel. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa. Dari Indonesia, dari Jakarta, kami berangkat dari Bandara Cengkareng menuju Yordania untuk transit dan kemudian melanjutkan penerbangan menuju Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Suatu penerbangan yang panjang dan melelahkan dari Indonesia sampai ke Israel. Maklumlah, antara negara Indonesia dan Israel belum terjalin hubungan diplomatik yang resmi. Dari Tel Aviv, dengan bus kami menuju Yerusalem. Menjelang memasuki kota Yerusalem, tanpa dikomando, semua penumpang dalam bus kami bernyanyi. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana, dan seterusnya. Bayangkan, sungguh sangat mengangkat semangat kami semua. Walau tubuh capai karena penerbangan yang panjang. Malam itu kami beristirahat, mengembalikan kondisi dan bersiap untuk memulai kunjungan kami. Esok paginya, dengan segar bugar, sesudah sarapan yang sangat menguatkan, maka kami siap. Acara pertama adalah bertemu dengan para pemandu kami, yang tentunya orang-orang Yahudi asli. Kelompok kami mendapatkan pemandu yang bernama Amir Gabalah Samuel. Panggilannya tentunya Pak Samuel. Kami memanggilnya Pak Sam. Kepada Pak Sam, saya perlihatkan kertas yang sudah saya siapkan sebelumnya. Saya minta Pak Sam membacanya. Pak Sam mengambil kertas yang saya berikan, diam sejenak, lalu berkata dengan suara lantang, Adonai. Perhatikan kertas yang saya berikan pada Pak Sam. Dalam bahasa Indonesia, keempat huruf itu dibaca huruf per huruf sebagai Y, H, W, H. Dari kanan ke kiri.
Abjad Ibrani memang cara membacanya adalah dari kanan ke kiri. Inilah namanya, yang begitu sucinya sehingga Pak Sem tidak berani membaca hurufnya sebagaimana yang tertulis, tetapi malah membacanya sebagai Adonai. Padahal Adonai sendiri sebetulnya juga ditulis sebagai berikut. Yang dalam bahasa Indonesia kita baca huruf per huruf sebagai A, D, N, Y. Jangan bingung ya. Ingat cara membaca abjad Ibrani adalah dari kanan ke kiri. Namanya begitu sucinya, sehingga orang Israel tidak berani mengucapkan namanya langsung. Nama Adonai sendiri adalah nama yang diperuntukkan hanya untuk Tuhan. Bahasa Ibrani adalah bahasa yang abjadnya tanpa vokal. Tidak punya A, E, I, O, U. Dan disebutkan sebagai guttural language. Gitu. Sedangkan bahasa Yunani mendesis. Dalam perkembangan sejarahnya, ketika Alkitab bahasa Ibrani menjadi Alkitab segala bangsa, nama itu yang tadi tertulis YHWH menjadi Yehosua. Dan kemudian dalam Alkitab bahasa Yunani, oleh orang Yunani, Yehosua menjadi Iesus, menjadi Yesus. Yesus adalah nama suci yang bisa dan boleh disebut karena nama Yesus sebagai nama Bapa telah menjalankan fungsinya dengan sempurna dan utuh, yaitu, ayo apa? Ya betul, menjadi juru selamat kita. Begitu dahsyat dan luar biasa nama itu, sehingga kita yang adalah ciptaannya, yang diciptakan segambar dan serupa dengannya, oleh nama tersebut, kita mendapat tugas menamai. Apa yang terjadi? Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi, memberikan nama sama sekali bukan tugas sederhana. Memberi nama itu suatu tugas dan tanggung jawab yang luar biasa besar. Sehingga dengan ini kita makin sadar betapa nama itu yang adalah nama di atas segala nama adalah sungguh luar biasa. Ketika Allah mengutus Musa ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel, Musa dengan nakal bertanya, yang intinya seperti ini. Kalau nanti saya ditanya yang menyuruh saya untuk membebaskan bangsa Israel, saya harus bilang siapa nih? Nakal ya. Lengkapnya kita baca di Keluaran 3 ayat 13-14. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Akulah Aku
Itulah yang dimaksud dalam nama itu. Selanjutnya, nama itu mempunyai sifat kadosi dalam bahasa Ibrani dan hagios dalam bahasa Yunani, yaitu yang berarti kudus dan suci. Kadosi berarti terpisah, dalam arti dikhususkan atau terpotong dari digunakan terhadap keadaan terlepasnya seseorang atau suatu benda supaya Tuhan dapat memakainya. Hagios mempunyai dasar pemikiran yang sama mengenai keterpisahan dan kesucian terhadap Allah. Mari kita lihat Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Istilah kudus di Perjanjian Lama sama dengan di Perjanjian Baru. Dipakai dalam pengertian tertinggi terhadap Allah. Istilah itu menunjuk pertama kepada keterpisahan Allah dari ciptaan dan bahwa Ia mengungguli ciptaan itu. Demikianlah kudus menggambarkan transendensi Allah. Karena kekudusan meliputi setiap keistimewaan sifat Allah, hal itu dapat disifatkan sebagai demikianlah Allah adanya. Sebagaimana sinar matahari mencakup semua warna dalam spektrumnya dan menjadi cahaya atau terang, demikianlah dalam pernyataan dirinya sendiri, semua sifat Allah menjadi satu dalam kekudusan. Dengan demikian, frase "dikuduskanlah nama-Mu" sangat jelas mempunyai arti bahwa nama itu harus dikuduskan, harus dipisahkan, harus diistimewakan, harus disendirikan, harus dibedakan. Oleh siapa? Oleh semua dan setiap yang menghampirinya dalam doa, dengan sikap yang rendah hati dan jujur. Suatu sikap yang mustahil terlaksana tanpa bersandar pada pertolongan Allah yang adalah Bapa. Mari kita teruskan seri pertama ini. Kita sudah membahas frase "dikuduskanlah nama-Mu" yang ternyata mempunyai pengertian yang amat dalam dan amat dahsyat. Tetapi sungguh ajaib. Di dalam pengertian yang begitu dalam dan begitu dahsyat itu, ternyata didahului oleh frase tekad pertama yang malah sifatnya amat akrab dan hangat, yaitu Bapa kami yang di surga. Inilah alamat sejati atau address sesungguhnya dari doa kita, yang ternyata kesatu, menempatkan diri kita semua sebagai anak. Artinya, kita diperlakukan sebagai anak. Dan sebagaimana anak, kita sudah disebut dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Suatu perintah, tetapi sekaligus suatu janji, di mana kita diakui sebagai anak Allah atau imago Dei, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang kedua, dengan demikian haruslah diingat bahwa pengertian Bapa, di mana kita diakui sebagai anak, adalah dalam hubungan yang jauh melampaui hubungan orang tua dan anak. Karena kita adalah ciptaannya, sehingga kita adalah anak dan sekaligus adalah ciptaannya.
Ketiga, lebih jauh lagi, pengertian Bapa dalam poin yang kedua harus didalami dengan pengertian bahwa kita semua adalah anak Tuhan. Ada dimensi kesetaraan dalam relasi kita dengan sesama manusia. Sehingga jelas pengertian Bapa dalam poin kedua mesti diterjemahkan bahwa Bapa yang dimaksud adalah Bapa kita semua. Bukan Bapakku atau Bapa saya sendiri. Karena itu tertulis Bapa kami. Kita semua menyapa Allah sebagai Bapa. Dan yang keempat, Bapa ditempatkan pada tempat yang seharusnya, yaitu di pusat, menjadi yang utama, menjadi sumber. Karena itulah frase lengkapnya menjadi Bapa kami yang di surga. Hal yang pertama-tama dan terutama mesti kita catat dari doa Bapa kami adalah bahwa berawal dengan Allah, Bapa kami yang di surga. Dan berakhir dengan Allah pula. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, doa ini memberi tempat yang seharusnya kepada Allah, yaitu di pusat, di tempat yang utama, tetapi juga di akhir, karena dialah arah segala pergerakan kita, alamat semua kerinduan, serta muara segenap upaya kita, Alfa dan Omega. Mempersilahkan Allah menempati tempat yang seharusnya adalah penting sekali. Pertama, karena betapa mudah doa yang seharusnya menjadi ungkapan iman, pujian, dan penyerahan diri kepada Tuhan berubah menjadi rengekan, menjadi shopping list atau daftar belanja, bahkan lebih parah lagi, jadi ultimatum. Sering sekali tanpa terasa, karena begitu inginnya kita memikirkan apa yang kita ingin, kita lupa bertanya kepada Tuhan apa yang Dia inginkan. Begitu asiknya kita berbicara kepada Allah atau tentang Allah, sehingga kita tidak memberinya kesempatan untuk berbicara kepada kita. Begitu bukan kecenderungan doa-doa yang kita panjatkan itu? Dengan doa Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus mengoreksi kecenderungan-kecenderungan doa yang keliru tersebut. Allah di depan, kita di belakang. Allah di pusat, lainnya di pinggiran. 3 frase doa atau frase tekad yang pertama adalah tentang Allah. Baru 3 frase doa selanjutnya mengenai kita, manusia yang fana ini. Yang kedua, apa yang telah kita pahami itu amat penting. Karena semua hal akan beres jika dan hanya jika pusatnya beres. Kalau pusatnya saja berantakan, apalagi pinggirannya, bukan? Kalau lokomotif yang seharusnya di depan, ternyata ada di tengah, bahkan di belakang, segala sesuatu akan kacau balau. Karena itu, bukan sekedar pemanis, apabila doa Bapa kami dibuka dengan frasa tekad yang pertama, yaitu menyadari kemuliaan dan kekudusan Allah. Frasa tekad yang kedua, yaitu mengakui kuasa pemerintahannya. Ada dalam frase, datanglah kerajaanmu. Dan frasa tekad yang ketiga, yaitu menaati apapun kehendaknya yang ada dalam frase, jadilah kehendakmu. Tentunya itu akan dijelaskan dalam seri Sabda dan Doa selanjutnya. Demikianlah kalimat pertama dalam doa Bapa kami menjadi sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ternyata mengandung pengertian relasi yang sangat dekat, sangat erat, sangat akrab, sangat hangat, sekaligus sangat hormat dan sangat kudus.
Betapa dahsyat dan luar biasa doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita semua ini. Demikianlah seri pertama Sabda dan Doa membahas kalimat pertama dalam doa Bapa kami, selesai. Kami mengundang umat yang dikasihi Tuhan dalam seri Sabda dan Doa bagian kedua besok, yang akan membahas kalimat kedua dalam doa Bapa kami. Jangan lewatkan kesempatan baik untuk kita mempelajari lagu yang baru, doa Bapa kami, dengan lirik lengkap dan sama seperti tertulis dalam Alkitab. Dan sekaligus kita belajar makna yang amat dalam dan luar biasa dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Sampai bertemu. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Saat ini, kami bersama juga mau bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Hendrikus atas pemulihan yang Tuhan nyatakan bagi Feby, anak pertamanya di Jakarta dari COVID-19. 26 hari di rumah sakit telah menguatkan bukan hanya Feby, tetapi juga keluarga untuk melihat dan terus mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Karena itu, kami bersama mau memohon belas kasih-Mu dan menyempurnakan syukur kami bersama dengan keluarga Bapak Hendrikus. Kami pun bersama mau berdoa bagi Ibu Devi yang tetap diberikan kekuatan dalam mendampingi Bapak Pranata menjalani perawatannya di Bogor. Kasih dan kuasa Tuhanlah yang senantiasa meneguhkan keluarga dalam menyatakan pendampingan bagi Bapak Pranata. Karena itu, kami bersama mau menyerahkannya di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Kami bersama menyerahkan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami bersama pun mau menaikkan doa-doa kami, pribadi lepas pribadi, dalam segala pengharapan kami, dalam segala syukur kami mau berdoa dan menyerahkannya ke dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi.
Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, inilah doa-doa permohonan dan syukur kami. Kuatkanlah kami untuk mengerti jawaban doa yang akan Engkau nyatakan, karena kami berdoa dan memohonkannya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah naik ke surga dan akan menggenapi janji-Nya bagi kami. Kami menaikkan doa Bapa kami bersama dengan bernyanyi. Lepaskanlah kami dari